Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka. Entah nyata atau tidak, tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar nyata. Lingkaran setan, begitulah aku menyebutnya. Sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan terdapat kehidupan di dalamnya. Ada keramaian, ada orang-orang beraktivitas, sama halnya seperti di dunia pada umumnya. Bedanya, mereka semua sudah mati dan menjadi arwah-arwah penasaran. Beberapa orang yang juga pernah tanpa sengaja masuk pada lingkaran setan tersebut, dan mereka akan terjebak selama beberapa waktu dan hanya berputar-putar di dalamnya tanpa tentu arah. Ketika mereka sadar, mereka telah melewati ruang dan waktu di dunia paralel, di mana melewatkan beberapa masa di dunia nyata. Apakah ini nyata? Ada satu cerita yang akan saya bawakan malam hari ini, yang saya temukan pada seorang tukang ojol terjebak di lingkaran setan. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 7:30 malam. Grab yang aku pesan pun sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan. Aku perhatikan kantor sudah mulai lengang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa di antaranya masih bermain PS di escape room. Seorang driver Grab paruh baya parkir di depan gerbang kantorku. Wajahnya datar tanpa sapaan saat aku menanyakan apakah itu orderan yang aku pesan. Tatapannya pun kosong, tanpa arah yang jelas. Mungkin saja dia lelah setelah seharian narik. Begitu pikirku. Tanpa banyak bicara, ku mulai naik ke motornya dan kami mulai berangkat. Sekitar berjarak 100 meter, aku mencoba mengajaknya berbicara. Sekedar memecah suasana agar selama perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali ia mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali, tidak pernah aku mendapatkan driver Grab sedingin ini. Tidak berapa lama, aku tersentak dengan pertanyaan driver itu yang tiba-tiba dia ucapkan, "Mas, pernah masuk kawasan angker?" Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tidak biasanya aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seorang yang baru aku kenal. Apalagi seorang driver Grab. "Belum, Pak. Ada apa emangnya?" Bapak itu memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaannya itu. Sungguh tak pernah kusangka masih ada orang yang mengalami hal ini. 3 hari yang lalu, sekitar pukul 11:30, Pak Agus, nama driver itu, sudah siap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Dia hanya ingin pulang dan menghitung hasil ngojeknya hari itu. Namun, karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk dari seorang anak muda yang berada tidak jauh dari tempat Pak Agus berhenti kala itu. Dilema.
Jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan jelek. Namun, jika orderan itu diambil, malam mulai larut dan tujuan dari orderan itu pun cukup jauh, sekitar 10 kilometeran. Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. "Pak, kita lewat sini saja ya. Di depan belok kita biar lebih cepat." "Tapi Mas, itu jalan Karya Timur. Apa nggak sebaiknya lewat jalan utama saja?" "Tidak apa-apa, lewat situ saja. Lebih cepat nanti." Karya Timur adalah lokasi pergudangan di Kota Malang. Tepat di sebelah rel kereta api. Banyak gudang-gudang dari pabrik-pabrik di sekitar Malang berjajar di sini. Suasananya sepi, hanya beberapa lampu remang-remang di sudut-sudut gudang. Tak banyak kendaraan yang lewat jalan itu. Hanya bangkai-bangkai angkot yang dibiarkan berjajar tanpa tahu bagaimana nasibnya. Genangan air terlihat memenuhi sudut-sudut jalan. Kota Malang baru saja diguyur hujan sore itu dan menyisahkan malam yang dingin dan menusuk sampai ke tulang. Perlahan Pak Agus dan penumpangnya memasuki jalan itu dan menyusuri jalan sepi juga dingin. Awalnya tidak ada hal ganjil yang dia rasakan. Namun tiba-tiba hawa sangat dingin masuk dan menusuk kulitnya dari sela-sela jaket Grab yang dia pakai. Dingin sekali. Lebih dingin dari hawa yang dia rasakan sebelum masuk ke tempat itu. Pak Agus hanya bisa diam. Dia merasakan hal yang tidak biasa. Dia terus berpikir apakah sebaiknya putar balik dan mengambil jalur utama. Tapi di sisi lain, dia tidak mau mendapatkan reputasi buruk karena tidak sesuai dengan apa yang penumpang minta. Belum sempat kebingungan Pak Agus terjawab, terlihat ada cahaya-cahaya yang cukup terang dari lampu-lampu yang tidak jauh berada di depannya. Tampak seperti sebuah keramaian, tapi apa? Pasar malam atau pesta rakyat? Wah, ada ramai-ramai. Apa itu, Pak? Tidak tahu, Mas. Kayaknya ada pasar malam. Pak Agus kemudian memperlambat sepeda motornya dan mengamati suasana keramaian itu. Tampak memang seperti pasar malam dan ramai. Ada berbagai macam pedagang kaki lima yang berjajar dan pengunjung yang berdesakan melewati jalan-jalan di sela pasar malam itu. Namun, keramaian itu menjadi bertambah aneh saat Pak Agus memperhatikan wajah-wajah dari orang-orang yang berada di sana. Pucat dengan tatapan kosong. Semua memiliki raut wajah dan ekspresi yang sama. Apa ini? Pikir Pak Agus. Aku masih berpikir keras dengan apa yang Pak Agus ceritakan. Meski suaranya serak, dia menceritakan dengan sangat jelas. Sejenak mengusap dahinya, dia meneruskan apa yang dia ceritakan. Usai melewati pasar malam aneh itu, Pak Agus dan penumpangnya melewati jalan yang membingungkan. Beberapa perempatan yang sama pernah dia lalui sebelumnya. Seperti melewati jalan yang sama 2 kali. Beberapa jalan juga tak pernah ditemui. Apakah ini jalan baru? Pak Agus tak berpikir sejauh itu. Dia harus terus memacu sepeda motornya ke arah tempat yang dituju. Tapi semakin jauh perjalanan, Pak Agus merasa mereka tidak pernah meninggalkan tempat itu. Tetap berada di antara gedung-gedung gudang yang berbaris rapi di kiri dan kanan. Maaf mas beneran tahu jalannya enggak ya? Saya tahu pak, tapi kenapa berubah ya?
berubah bagaimana ya? Saya nggak yakin, Pak. Tapi setahu saya tidak ada jalan yang mengarah masuk ke sana. Terus kenapa ada jalan ya? Lagi, Pak Agus berusaha untuk mencari jalan keluar. Tapi lagi-lagi mereka kembali ke tempat-tempat yang pernah mereka lalui. Seakan-akan mereka berada dalam sebuah mes raksasa dan tidak pernah bisa keluar. Semakin kita pergi jauh, maka akan semakin mendekat dan tidak bisa keluar. Demikian juga dengan Pak Agus dan penumpangnya. Merasa ada yang tidak beres, Pak Agus mengerti akan kondisi ini dan berusaha untuk tenang dan meminta penumpangnya untuk tetap tenang. Mas, sepertinya kita di wilayah yang tidak wajar. Maksudnya, Pak? Nggak tahu, Mas. Saya merasa sudah ngelewati perampatan ini sebanyak 7 kali. Iya, Pak. Saya juga merasa demikian. Ya sudah, bantu saya baca surat-surat pendek ya, Mas. Saya akan tetap fokus mencari jalan. Si penumpang hanya mengangguk dan mengikuti apa yang Pak Agus minta. Pak Agus sendiri tetap tenang dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat yang penuh tanda tanya itu. Beberapa menit kemudian, Pak Agus melihat ujung jalan mengarah ke jalan utama. Sepertinya itu jalan keluar. Apa yang dia lakukan membuahkan hasil. Sedikit lagi mereka akan keluar dari tempat yang tak berujung itu. Seperti perjalanan tanpa henti dan berputar-putar di dimensi yang berbeda. Dan orang-orang yang berada di dalamnya mempunyai raut wajah pucat dengan tatapan nanar tanpa ekspresi. Kembali, Pak Agus merasakan dingin yang teramat sangat menusuk hingga ke tulang. Sangat dingin menembus pori-pori jaket. Sama rasanya seperti pertama dia masuk ke jalan itu tadi. Apakah itu pertanda bahwa mereka telah keluar dari dimensi itu? Sesaat motor yang mereka naiki sudah memasuki pinggir jalan utama, mereka kembali ke alam nyata dengan keringat dingin bercucuran. Mereka memastikan lagi apakah benar semua sudah menjadi normal. Tidak ada lagi orang-orang bertampang pucat tanpa ekspresi. Benar, semuanya rupanya sudah normal. Sepertinya kita sudah keluar, Mas. Memangnya tadi itu apa ya, Pak? Saya juga tidak tahu. Kita sepertinya berputar-putar saja dari tadi. Ya sudah, Pak. Kalau begitu kita lewat jalan utama saja. Iya, Mas. Tapi kenapa, Pak? Pak Agus sangat terkejut melihat kenyataan bahwa sebenarnya mereka hanya kembali ke posisi awal penjemputan dan tak pernah jauh dari tempat itu. Jalan baru yang mereka lewati tadi hanyalah seonggok tanah kosong yang mengarah ke gudang tua yang terbengkalai. Dan yang lebih mengejutkan, waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. 3 jam lebih mereka tersesat. 3 jam lebih mereka tersesat. Sepertinya tidak. Mereka sudah melewati dimensi ruang dan waktu. Pak Agus hanya merasakan beberapa menit tersesat, tapi sebenarnya sudah beberapa jam di alam nyata. Apa benar demikian? Aku sendiri kurang yakin. Dari banyak pengalaman yang aku baca, adalah orang beruntung yang bisa keluar dari lingkaran itu. Selebihnya mereka tersesat justru lebih lama lagi dan mungkin saja tidak pernah bisa keluar. Motor Pak Agus sudah merapat di depan pagar rumahku. Cerita yang sangat seru aku dengarkan dari mulutnya. Masih dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Setelah aku bayar dan mengucapkan terima kasih, dia pun pergi di antara kabut malam itu. Demikian Sobat ID, cerita horor kita kali ini. Sampai jumpa pada cerita-cerita horor selanjutnya.